Bayangkan kalau kamu tahu hidupmu nggak akan lama lagi. Apa yang akan kamu lakukan? Pertanyaan sederhana, tapi sangat mendalam, yang diangkat dalam novel Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati, karya dari Brian Krishna. Halo semuanya, salam kenal. Aku Hafsa, seorang idealis dengan pikiran yang perfeksionis. Aku adalah seorang mahasiswa di STKIP Muhammadiyah Lumajang dengan nomor induk 2025350351. Dan di episode kali ini, aku akan mereview sekaligus bedah buku novel yang berjudul Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati, karya dari Brian Krishna. Sebelum menyelam lebih dalam tentang isi dari buku ini, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu dengan bentuk fisiknya. Buku ini adalah sebuah karya dari seorang penulis yang cukup terkenal namanya, terutama di kalangan Gen Z, yaitu adalah Brian Krishna. Buku Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati memiliki sejumlah 215 halaman dan diterbitkan oleh media kita pada tahun 2023. Awalnya, saat aku melihat judulnya, pikiran perfeksionisku ini langsung mikir, tunggu, ini maksudnya apa ya? Kenapa harus mie ayam? Kenapa nggak ada makanan yang lebih mewah atau yang lebih estetik sekalian buat dijadikan hidangan terakhir? Ternyata, di balik judulnya yang kelihatan acak dan sedikit bercanda ini, buku Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati memberikan banyak sekali pesan tentang arti kehidupan dan penerimaan diri. Oh ya, sebelum kalian membaca buku ini, alangkah baiknya pastikan umur teman-teman harus berada di atas 17 tahun. Karena banyak sekali kalimat dalam buku ini yang mengandung kata-kata yang sangat kasar. Oke, mari kita lanjut untuk membahas isi dari buku ini. Cerita ini berfokus pada seorang tokoh utama yang bernama Ruslan Abdul Wardana yang kerap disapa sebagai Ali, yang hidupnya terasa biasa-biasa saja. Nggak terlalu bahagia, tapi juga nggak benar-benar menderita. Sampai suatu hari ia harus dihadapkan tentang kenyataan soal kematian. Sesuatu yang sering kita anggap jauh, padahal sebenarnya sangat dekat. Dari situlah hidupnya mulai berubah. Ia mulai menyadari bahwa banyak sekali selama ini hal-hal yang ia lewatkan. Banyak keinginan-keinginan kecil yang tidak diwujudkan. Banyak sekali momen-momen berharga yang dianggap sepele. Salah satunya sesederhana makan mie ayam. Ya, mie ayam. Mie ayam di sini bukan sekedar sebagai makanan, tapi ia jadi simbol tentang hal-hal yang selama ini kita tunda, kita abaikan, atau bahkan tidak dianggap penting. Padahal justru disitulah kebahagiaan seringkali bersembunyi. Seiring cerita berjalan, Ale mulai melakukan refleksi terhadap hidupnya. Ia mulai mengingat masa lalu, hubungannya dengan orang lain, dan keputusan-keputusan yang pernah ia ambil. Ada rasa penyesalan, ada rasa kehilangan, tapi juga ada kesadaran baru bahwa hidup bukan tentang seberapa lama kita hidup, tapi tentang bagaimana cara kita menjalaninya. Dalam perjalanan itu, Ale juga belajar tentang arti hubungan dengan orang lain, bahwa kehadiran seseorang, perhatian kecil, atau bahkan percakapan sederhana bisa menjadi sangat berarti, terutama ketika waktu terasa semakin terbatas. Novel ini bukan hanya bercerita tentang kematian, tapi justru tentang kehidupan, tentang bagaimana manusia seringkali baru merasa sadar tentang arti hidup ketika sudah dihadapkan pada akhir. Disinilah kekuatan cerita ini. Bahasanya ringan, sederhana, tapi penuh makna. Nggak bertele-tele, tapi mampu menyentuh. Aku sebagai pembaca selalu diajak merenung di setiap lembarannya. Aku seperti diajak bertanya pada diriku sendiri. Apa yang sebenarnya kita inginkan? Apa yang selama ini kita tunda? Dan kalau waktu kita terbatas, apakah kita sudah benar-benar hidup? Beberapa pesan yang paling kuat dalam buku ini adalah, demi menyelamatkan kita dari jalan yang salah, terkadang Tuhan mematahkan kita sepatah-patahnya. Maybe it's just a bad day,
not a bad life after all. Jangan menunggu momen besar untuk merasa bahagia, karena kebahagiaan seringkali bersembunyi pada bentuk yang paling sederhana, yaitu seporsi mie ayam. Aku pribadi belajar dari buku ini bahwa hidup itu rapuh dan tidak pasti. Tapi justru karena itu, setiap momen menjadi sangat berharga. Kita nggak harus menunggu segalanya menjadi sempurna untuk menikmati hidup. Cukup mulai dari hal-hal yang kecil, seperti meluangkan waktu untuk orang terdekat, menghargai momen sederhana, atau bahkan hanya menikmati seporsi mie ayam. Jadi kalau aku boleh menyimpulkan, buku ini bukan hanya untuk dibaca, tapi juga untuk dirasakan. Karena pada akhirnya, kita memang sedang berjalan menuju akhir. Dan yang bisa kita lakukan adalah memastikan bahwa sebelum waktu itu tiba, apakah kita sudah benar-benar hidup. Aku berani nilai 9 dari 10 untuk buku ini. Karena selain relevan tentang kesehatan mental remaja zaman sekarang, buku ini berhasil membuat aku sebagai pembaca merasa ditemani. Tapi untuk kalian yang suka dengan alur yang linear, mungkin akan sedikit kurang cocok pada buku ini karena penokohan dalam buku ini sangat cepat sekali berpindah-pindah dengan latar belakang yang berbeda. Mungkin kita semua pernah jadi Ali, tapi bedanya nggak semua orang cerita. Oke, segitu dulu mungkin review dari aku. Salam kenal, aku Hafsa, seorang idealis dengan pikiran yang perfeksionis. Sampai jumpa di ujian-ujian yang lain.